Shalom seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Merupakan sukacita bagi kita kalau boleh Tuhan berkenan memberikan waktu untuk boleh kita datang kepadanya, berbicara kepadanya, yang kita sebut dengan berdoa. Mari kita siapkan hati, mengambil saat teduh, menenangkan hati dan pikiran kita. Mungkin ada kegelisahan atau perasaan-perasaan negatif yang lain. Mari kita mengambil saat teduh, tenangkan hati. Amin. Kita nyanyikan satu pujian PPK 180, Hukum Milikku. Hukum milikmu, kau pun milikku, kasihmu memuaskan daku. Tambahkan iman, agar ku berterbang makin dekat padamu. Lebih dekat padamu yang telah mati bagiku. Lebih dekat salibmu, di aliran darahmu. Bait kedua. Kuduskan daku dalam kerjamu oleh rahmat kasih-Mu. Iman dan kasih makin bertambah, makin dekat padamu. Lebih dekat padamu yang telah mati bagiku. Lebih dekat salibmu, di aliran darahmu. Bait ketiga, kasih terdalam, girang terbesar. Kasih terdalam, girang terbesar telah nyata padaku. Ku sadar Tuhan hapuskan dosa, mulia Tuhan telah nyata. Lebih dekat padamu yang telah mati bagiku. Lebih dekat salibmu, di aliran darahmu. Bapak Ibu, kalau memperhatikan syair lagu ini, sungguh luar biasa. Penulis mengungkapkan bahwa Tuhan adalah miliknya. Dan dia juga percaya bahwa dia adalah milik Tuhan. Dan perhatikan di refnya, lebih dekat padamu. Itu bentuk daripada satu iman percaya bahwa Tuhan adalah miliknya. Sekaligus juga iman bahwa dia adalah milik Tuhan. Lebih lagi di refnya itu di baris ketiga, lebih dekat. 3 kali. Sebagai bentuk permintaan, kerinduan kepada Tuhan. Itulah bentuk satu hati yang memiliki Tuhan dan dimiliki Tuhan. Yang merupakan yang terpenting bagi kita. Mari kita nyanyikan sekali lagi bait pertama. Biarlah kita nyanyikan dengan pemahaman seperti tadi itu. Tuhan milik kita yang berharga. Hukum milikmu. Hukum milikmu, kau pun milikku, kasih
kasih-Mu memuaskan daku. Tambahkan iman agar ku berterbang makin dekat padamu. Lebih dekat padamu yang telah mati bagiku. Lebih dekat padamu di aliran darah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang mengasihi kami, yang telah mati bagi kami, biarlah ketika kami datang berdoa kepadamu saat ini, dilandasi oleh iman bahwa Engkaulah satu-satunya milik kami yang berharga. Dan Engkau memiliki kami. Hubungan yang intim, kerinduan yang terdalam dari hati kami ada. Sehingga ketika kami berdoa, bukan karena didesak, karena kondisi sesuatu yang kurang baik, tapi kerinduan kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Tidak tertutup kemungkinan dunia ini menjauhkan kami daripada Engkau. Melalui dia tawarkan kenyamanan, keindahan, kesuksesan. Tuhan, kami datang kepadamu. Sucikan dan kuduskan kami. Arahkan hati kami dengan penuh kerinduan untuk lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Seperti Maria datang di depan kakimu, mendengar suaramu. Tolong kami untuk itu di dalam doa saat ini. Kami menyerahkan saat berdoa ini dari awal sampai akhir. Tuhan pimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita mendasari doa kita saat ini dengan dua nats Alkitab. Yang pertama terambil dari kitab Ayub pasal 2. Kitab Ayub pasal 2 ayat 10. Sama-sama kita baca ayat ini karena singkat. Ayub pasal 2 ayat 10. 3. Ya, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Yang berikutnya adalah dari Markus, Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia, yaitu orang muda yang kaya, menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Tema kita hari ini adalah orang percaya sejati versus orang percaya palsu. Orang percaya sejati versus palsu. Saya membawa kita kepada perenungan untuk mereview kembali kehidupan kita bersama Tuhan. Apakah kita ini betul-betul tidak memiliki iman sejati atau kepercayaan sejati? Atau sebenarnya belum kita memiliki iman, dalam arti kita palsu, hanya mengikut-ngikut saja. Mungkin kita pelayanan, tetapi ada sesuatu yang terselip di dalamnya. Nanti kita akan belajar. Jadi intinya adalah mari kita mereview kembali perjalanan kita bersama Tuhan, termasuk pun pelayanan kita. Nah Bapak Ibu, di dalam bagian Markus pasal 10 ayat 22 dan 23. Di sana dipaparkan seorang kaya yang muda. Ya. Bagaimana dia mencari Tuhan. Dan di dalam dia bertemu dengan Tuhan, ya. Mungkin dia tidak mengalami kesulitan mencari Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan. Sebenarnya itu kalau kita melihat anugerah Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, kita bertemu dengan Dia, mungkin tanpa kesulitan.
Tetapi yang menjadi kendala nanti adalah apakah kita memiliki iman yang memotivasi kita, yang mendorong kita untuk datang kepadanya. Sehingga dengan iman itu, Tuhan adalah milik kita. Dan kita adalah milik Tuhan. Kita sudah ditebus. Kita didamaikan dengan Allah. Nah, kalau kita melihat anak muda yang kaya ini, dia datang kepada Yesus dengan satu pertanyaan yang sepertinya rohani sekali, bagus sekali. Apalagi dengan hidup yang kekal. Bukankah itu bagus? Yang dicari, diperoleh seseorang, itu bagus. Tapi Bapak Ibu perhatikan kalimatnya. Dan apa nanti peristiwa atau akhir daripada perjumpaannya dengan Yesus. Pertanyaannya perhatikan Bapak Ibu. Apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Itu pertanyaannya kepada Yesus. Nah, penekanannya sebenarnya kalau kita perhatikan memperoleh. Ya, memang tidak kelihatan di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Tapi di dalam bahasa Alkitab Yunani, penekanannya di sana. Apa yang harus kulakukan untuk memperoleh? Bagi dia keselamatan bukan anugerah Tuhan. Bagi dia keselamatan adalah CV. Kepemilikan. Yang membawa keuntungan, kenyamanan, kejayaan, harga diri. Nah itu. Itu jelas nanti kalau kita melihat ketika Yesus berkata kepadanya, jualah hartamu. Bagikan kepada orang miskin, maka kembali dan ikutlah aku. Di sana kita melihat antusias orang ini adalah untuk dia miliki, untuk dia peroleh. Sampai dia menganggap seolah-olah keselamatan ini adalah dari usaha manusia. Lebih nanti ketika Tuhan Yesus menantang dia untuk tidak memiliki apa-apa. Menjual, lalu mengikut Yesus. Dia tidak bisa melakukan. Alkitab mengatakan dia pergi dengan hati yang sedih. Lalu Yesus mengomentari, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah Bapak Ibu orang-orang yang punya antusias, punya ambisi untuk memperoleh, untuk memiliki sebanyak-banyaknya. Yang bagi mereka orang yang memiliki konsep seperti itu memberikan kenyamanan, memberikan kejaminan, memberikan kelancaran, kemudahan, kemewahan, nama, dan lain-lain semua. Tapi mereka lupa. Ada sesuatu yang sebenarnya dimiliki yang paling utama. Milik yang di dalam kekekalan. Milik yang tidak bisa dicuri orang. Apa itu? Tuhan Yesus. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Poin saya adalah mari kita melihat. Orang percaya dalam arti palsu. Orang yang tidak memiliki iman yang sejati. Dia datang kepada Yesus. Dan seolah-olah dia bertanya untuk memiliki hidup yang kekal. Tapi sebenarnya tidak memiliki kerinduan untuk memiliki Yesus. Untuk memiliki hidup yang kekal. Ya. Jelas tadi di akhir pertemuannya dengan Yesus. Dia pergi. Dan dia tidak mau memiliki Yesus itu sendiri. Bukan dia mencari Yesus itu sendiri. Mencari yang dia anggap harta, yaitu hidup yang kekal.
dia tidak mengerti. Hidup kekal itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Kalau Tuhan pilih dia, itu bukan karena dia kaya, bukan karena prestasi, tapi karena belas kasihan Tuhan untuk dia. Karena belas kasihan untuk kita, maka kita dipilih. Seseorang diselamatkan. Nah ini Bapak Ibu, orang yang sebenarnya Kristen yang palsu. Orang yang imannya palsu. Dia datang ke gereja, kalau boleh kita bawa di zaman modern ini. Dia berdoa kepada Tuhan. Tapi sebenarnya selalu terkait dengan dirinya, bagaimana dia peroleh. Makanya tidak sedikit orang Kristen ketika selesai ibadah, saya tidak dapat apa-apa dari ibadah ini, dari khotbah ini. Yang mungkin tidak cocok dia dengan MC liturgis, tidak cocok dengan hamba Tuhan. Jangan-jangan orang itu sebenarnya tidak memiliki iman yang sejati. Kenapa? Karena dia datang ke gereja karena selalu mau memiliki, memperoleh, diberkati. Bukan karena Tuhan telah menetapkan hari Sabat untuk beribadah dan dia hadir di tengah-tengah umatnya, di tempat ibadah, di bait Allah. Jadi dia bukan rindu kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Tadi saya singgung di dalam doa saya seperti Maria. Maria memiliki kerinduan datang kepada Tuhan di depan kaki Yesus, mendengar. Enggak sibuk seperti saudaranya Marta. Orang yang memiliki iman yang sejati, ketika dia berdoa, rindu dia kepada Tuhan, bukan untuk memperoleh. Sedangkan orang yang memiliki iman yang palsu, ketika dia berdoa karena sakit, dia tertuju kepada kesembuhan yang sebenarnya secara tak langsung kepada dirinya. Dia ingin sembuh, dia bukan ingin Tuhan, sumber daripada kesembuhan itu sendiri. Bapak Ibu beda loh, kesembuhan dengan Tuhan. Kesembuhan di dalam Tuhan, ya itu bagus, tepat. Tapi kalau kesembuhan beda. Misalnya begini, kalau seseorang ketika dia berdoa tidak mendapat kesembuhan, bisa marah sama Tuhan, bisa kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena fokusnya kesembuhan, bukan Tuhan. Nah, beda kan? Berbeda kalau umpamanya fokusnya kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak kesembuhkan, bahkan sampai membawa kematian. Mungkin dia berkata seperti Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus. Kematian adalah sukacita, kebahagiaan. Kenapa? Kalaupun mati ketemu sama Tuhan. Kenapa Paulus berkata demikian? Karena hal yang dia miliki, kerinduannya adalah Tuhan sendiri. Kalaupun mati, tidak ada apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Nah itulah iman yang sejati. Orang percaya yang memiliki iman yang sejati. Fokusnya kepada Tuhan. Bukan kepada dunia, bukan kepada materi. Nah jelas kepada orang kaya tadi. Nah beda dengan Ayub Bapak Ibu di dalam bagian yang kita baca tadi. Ketika dia dilanda kedukaan, mara bahaya, bencana. Sehingga semua yang dia miliki telah tiada. Sekarang tinggal dengan istrinya dan dia sendiri. Itu pun dirinya dilanda oleh bara. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tadi kita baca bagaimana dia ngomong sama istrinya. Engkau seperti perempuan gila. Engkau hanya kita menerima yang baik saja dari Tuhan. Nah perhatikan lagi kata-katanya. Yang buruk itu dia bukan katakan dari Tuhan. Mungkin dia tahu yang buruk itu dari iblis. Tapi Ayub mau mengatakan kepada istrinya, ya kita terima semua. Kenapa? Ada satu yang tidak hilang di dalam kepemilikan di hati Ayub. Siapa? Tuhan. Makanya nanti di dalam komentarnya yang lain, di dalam kedukaan ini. Biarlah semua yang dia miliki. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Nah itu dia. Di tengah habis-habisan tidak ada punya apa-apa. Di tengah penderitaan baras. Penuh di seluruh tubuh.
terpujilah nama Tuhan. Itulah tanda orang yang memiliki iman yang sejati. Fokus kepada Tuhan. Kalaupun yang lain telah tiada, tidak apa-apa. Masih ada Tuhan yang adalah sumber berkat. Sumber segala sesuatu yang kita miliki. Nah, perhatikan Ayub bagaimana setelah dia dipulihkan oleh Tuhan. Segala yang hilang itu dikembalikan, bahkan dilipatkan Bapak Ibu. Kenapa? Tuhan tahu ketika Ayub dipercaya dalam perkara kecil, dia bisa dipercaya. Dia bisa tetap melihat Tuhan. Maka Tuhan pun percayakan perkara yang besar. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaan, apakah kita ini orang percaya sejati yang memiliki iman sejati yang sebenarnya bukan mengesahkan kita ketika kita beribadah, rajin berdoa? Belum tentu. Yesus berkatakan tidak semua orang-orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Atau lebih dikatakan tidak semua yang teriak Tuhan memiliki iman yang sejati. Belum tentu. Karena iblis juga tahu Yesus itu Allah. Ketika Yesus lewat di kota Gadara, lalu ada 2 orang kerasukan setan, bukan? Bertemu dengan Yesus. Iblis, setan yang ada di dalam diri mereka ngomong, kamu ini anak Allah. Engkau datang menyiksa kami. Nah, dia kenal Tuhan. Dia sebut Allah. Tapi dia iblis. Jadi tidak semua orang Kristen yang berdoa, yang beribadah, bahkan pendeta yang melayani Tuhan puluhan tahun, belum tentu masuk surga. Belum tentu memiliki iman yang sejati. Oh ya. Nah Bapak Ibu, ini yang menjadi bahan review bagi kita. Sekian lama kita mengikuti Tuhan. Apakah betul kita memiliki iman yang sejati sehingga kita disebut orang percaya sejati? Atau jangan-jangan palsu? Contoh yang lain di dalam Alkitab yang menunjukkan dia orang atau memiliki iman yang sejati. Daniel dan teman-teman. Kalau kita baca kitab Daniel, bagaimana ketika mereka diperhadapkan dengan kematian sebenarnya? Karena mereka diperangkap oleh pejabat-pejabat di Persia karena iri hati atas keberhasilan mereka dipakai Tuhan. Kemampuan mereka yang luar biasa. Mereka begitu pinter sampai dipakai raja. Lalu mereka dijebak. Raja disuruh membuat undang-undang supaya setiap orang hanya menyampaikan permohonan dalam waktu tertentu hanya kepada raja. Tapi bagaimana Daniel dengan teman-teman? Mereka fokus. Tuhanlah milik mereka, Tuhan mereka satu-satunya. Mereka tidak mau berhalih. Nah sehingga akhirnya setelah dibuat undang-undang itu, lalu kedapatan Daniel dan teman-teman menyampaikan sembahan mereka kepada Tuhan. Ditangkaplah. Nah Bapak Ibu, ini kematian yang mereka hadapan. Tapi Daniel dan teman-teman tidak bergeming. Mungkin mereka berkata dalam hati, kalaupun Tuhan tidak tolong. Atau mereka yakin Tuhan pasti tolong, ada jalan keluar. Mereka tetap berdoa. Daniel berdoa menghadap Yerusalem. Dia buka jendela. Memang dia tahu orang sedang mengamati dia dan akan menangkap dia ketika dia berdoa. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan satu-satunya yang miliknya yang paling berharga. Tuhanlah sumber kehidupannya. Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang dia miliki, yang dia nikmati. Makanya dia tidak berpaling. Walaupun mungkin dia mau mati. Itulah iman yang sejati Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tidak sedikit orang Kristen sekali lagi berdoa. Karena terdesak oleh rasa sakit. Dan mereka fokus kepada kesembuhan. Makanya ketika ada kesembuhan, mulai kecewa. Ada yang meninggalkan Tuhan. Nah, ini yang bahaya sekali. Ada juga orang Kristen
Yang betul-betul ketika mereka berdoa, ketika mereka beribadah, mereka yakin Tuhan ada di situ. Mungkin yang dikhotbahkan sederhana sekali. Sudah pernah dengar. Tapi mereka berpikir ada pelajaran-pelajaran paling tidak diingatkan lagi. Mungkin belum melakukan dengan sempurna. Nah ini, ada berbagai pemikiran yang diluaskan untuk belajar dan belajar. Dan itu sebenarnya Tuhan berbicara kepada kita. Sehingga ada ucapan syukur. Tidak ada kata-kata saya tidak dapat apa-apa. Selalu berkata, Tuhan berkati saya melalui ibadah, melalui pujian dan macam-macam. Begitu juga Bapak Ibu di dalam pelayanan. Mungkin itu kaum awam, jemaat biasa. Bahkan juga di antara hamba Tuhan. Ketika mereka menghadapi kesulitan, tantangan dalam pelayanan. Mereka kecewa, mereka putus asa. Bisa saja kita putus asa, tapi kalau orang yang fokus kepada Tuhan dan mau mengasihi Tuhan karena Tuhanlah satu-satunya yang mengasihi mereka dan mereka meresponi dengan kasih. Keputusasaan, kekecewaan itu tidak membawa mereka berhenti untuk melayani. Tapi mereka tetap setia. Firman Tuhan mengingatkan mereka, membangunkan mereka kembali, membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Sehingga mereka menunjukkan kesetiaan sampai akhir hidup mereka. Nah Bapak Ibu, itu juga terlihat di dalam pelayanan kita. Atau ada orang yang melayani Tuhan, mungkinkah itu penginjil, pendeta. Tetapi motivasi adalah memiliki kesempatan, mau dihormati, mau dipuji, dan macam-macam yang lain, jabatan. Sampai mereka melakukan segala sesuatu, menghalalkan segala cara. Jangan-jangan dia tidak memiliki iman yang sejati. Kalau dia memiliki iman yang sejati, tetap dia fokus kepada Tuhan. Dia adalah hamba yang melayani. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan, apakah itu kuasa, jabatan, dia percaya Tuhan yang mempercayakan semuanya. Tidak perlu dia cari. Bapak Ibu, banyak hamba Tuhan yang terjebak dalam hal ini. Awalnya hatinya rendah hati, hanya mau kepada Tuhan. Begitu idealis. Tapi dalam proses waktu, iman yang sejati itu mulai kabur. Mulai fokus kepada diri. Ketika dikritik mungkin dengan keras, bisa dia meninggalkan pelayanan, dia bisa meninggalkan Tuhan. Ada teman seangkatan saya dulu tahun 1994. Sudah menjadi pendeta. Tapi ketika dia mengalami pergumulan dengan hamba Tuhan yang lain, dia meninggalkan kekristenan, bahkan menjadi agama yang lain, dan dia menjadi pemimpin agama di sana. Lebih lagi, dia menjelek-jelekan kekristenan. Dia menjelek-jelekan pendeta-pendeta di gereja asalnya dulu. Jangan-jangan dia tidak memiliki iman yang sejati. Sehingga dia terus tidak fokus kepada Tuhan. Tapi fokus kepada dirinya, sakit hatinya, kekecewaannya. Lalu dia meninggalkan Tuhan dan menjadi pemimpin agama yang lain. Bapak Ibu, biarlah ini menjadi review bagi kita. Kembali, apakah kita memiliki iman yang sejati sehingga kita menjadi orang Kristen yang sejati? Yang ditujukan kepada kerinduan kita, fokus kita kepada Tuhan. Contoh yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus. Bagaimana dia fokus kepada Bapaknya di tengah-tengah penderitaan. Di Taman Getsemani bagaimana dia berdoa. Kegentaran yang melanda dia. Sampai keringatnya bercampur dengan darah. Dia meminta kalau boleh cawan itu lari daripadanya. Tapi dia berkata di akhir kalimat doanya, kehendak-Mulah yang terjadi, bukan kehendak saya. Dia fokus kepada Bapaknya, dia mengasihi Bapaknya, dia taat kepada Bapaknya sampai dia mati. Memang di kayu salib dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, mengapa engkau meninggalkan aku?
Dia sedih, dia berduka di tengah-tengah kematian yang sangat mengerikan itu. Tetapi sebelum dia mati, kalimat yang sangat luar biasa. Ke dalamnya tanganmu, kuserahkan nyawaku. Dia percaya Bapa tetap mengasihi dia. Bapa mempercayakan dia untuk menebus manusia, melakukan tugasnya. Itulah Tuhan Yesus. Begitu dia mengasihi, begitu intim dengan Bapaknya. Dia tetap taat sampai mati. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah di dalam perjalanan iman kita bersama Tuhan, kita tetap setia, kita tetap memiliki komitmen, satu milikku yang berharga adalah Tuhan. Dan terekspos itu di dalam doa kita. Bukan mencari berkat, tapi mencari Tuhan. Terekspos itu di dalam ibadah kita. Bukan mau diberkati melalui khotbah, syukur kalau dapat. Tapi kita mencari Dia. Karena hari Sabat di dalam baiknya Dia ada di situ. Kita mau dekat. Kalau boleh saya katakan, apa yang ada di dalam dunia ini tidak mengikat kita. Tidak begitu kita dekat kepadanya. Tapi hanya kepada Tuhan. Seperti pujian yang kita nyanyikan lagi. Lebih dekat. Satu pujian yang kita nyanyikan bersama sebagai wujud respon kita akan firman Tuhan ini. Dan biarlah ini menjadi komitmen kita Bapak Ibu. Dulu ku mau berkat, kini mau Tuhan. Dulu ku mau sembuh, kini penyembuh. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman dan komitmen kepada Tuhan. Dulu ku mau berkat, kini ku mau Tuhan. Dulu ku mau sembuh, kini penyembuh. Dulu tamat kurnia, kini pemberinya. Dulu cari kuasa, kini penguasa. Tinggikanlah Yesus, puji-Ku selalu. Semua dalam Kristus, Tuhan milikku. Baik kedua, dulu aku, kini Allahku. Dulu kerajaanku, kini untukmu. Dulu mau pujian, kini puji-Ku. Dulu tak terjamin, kini terjamin. Tinggikanlah Yesus, puji-Ku selalu. Semua dalam Kristus, Tuhan milikku. Bait ketiga. Dulu masih cari, kini mendapat. Dulu pelitakan gelap, kini jadi terang. Dulu tunggu mati, kini tunggu. Segala yang ku milih dalam Tuhanku. Tinggikanlah Yesus, tinggikanlah Yesus, puji-Ku selalu. Semua dalam Kristus, Tuhan milikku. Bapak Ibu, penulis lagu ini luar biasa. Bagaimana dia mengontraskan hidupnya yang lama
dengan hidup yang baru. Hidup yang lama fokus kepada diri, materi, kejayaan, kesuksesan. Tapi hidup di dalam Tuhan setelah hidup yang baru, fokus kepada Tuhan. Tinggikanlah Yesus. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu saat ini yang terus berbicara kepada kami untuk menyelidiki hati kami yang terdalam. Apakah harta yang paling berharga yang kami miliki, kami hargai, kami cintai, adalah Tuhan itu sendiri? Atau diri kami, materi, apa yang ada di dalam dunia ini? Engkau mengingatkan kami ya Tuhan. Apakah kami memiliki iman yang sejati, yang fokus kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kami memiliki iman yang palsu? Kami mengejar segala yang ada di dunia ini. Kemewahan, keberhasilan, mungkin itu berkat yang kami kaitkan dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya fokus kepada diri kami. Sehingga ketika itu hilang, seperti anak muda yang kaya ini, kami sedih. Tetapi biarlah kami belajar seperti Ayub, seperti Daniel dan teman-teman. Walaupun nyawa menjadi taruhan karena ancaman yang ada, kami tidak pernah meninggalkan Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami, sumber yang kami miliki. Tolong kami di dalam perjalanan mengikut Engkau, agar kami setia. Karena kami tahu mengikut Engkau adalah kami harus memikul salib. Ada penderitaan, ada pengorbanan yang harus kami berikan. Kuatkan kami ya Tuhan. Atau ketika kami dalam pelayanan, mungkin kami tadi memiliki pemahaman yang sejati, iman yang sejati. Motivasi kami mau memiliki, kami mendapat pujian. Berikan kami iman yang sejati itu. Sehingga ketika kami melayani Engkau, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Mungkin kami dihina, mungkin kami dilecehkan, tetapi kami tetap melayani Engkau dengan sukacita. Tambah-tambahkan iman yang sejati itu ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu pagi malam ini. Mari kita lanjutkan berdoa bagi jemaat-jemaat yang sakit. Kita doakan supaya mereka juga memiliki iman yang sejati. Walaupun mereka belum diberikan kesembuhan, mereka tetap berdoa. Karena rindu bicara dengan Tuhan. Karena mereka merasakan bahwa Tuhan mengasihi mereka, telah mati bagi mereka. Tetap berbicara kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa juga supaya iman mereka bertumbuh. Nah, kalau boleh Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan. Mari kita berdoa bagi jemaat-jemaat yang sakit. Bapa kami yang di surga, kami berdoa bagi teman seiman kami yang sakit. Biarlah mereka memiliki iman yang sejati yang kami dengar hari ini ya Tuhan. Di tengah-tengah mereka terjepit karena sakit. Di tengah-tengah mereka melihat bahwa sepertinya datang maut. Ketakutan, kekhawatiran itu tidak menghalangi mereka untuk tetap rindu kepadamu. Mereka berdoa kepadamu ya Tuhan. Teguhkan mereka dan berikan mereka iman seperti itu. Tuhan, Engkau juga yang menolong mereka untuk bertumbuh di dalam iman kepada Engkau. Nah, sebagai kerinduan kami sebagai manusia, anugerahkan kepada mereka kesembuhan ya Tuhan. Anugerahkan kepada mereka keteguhan hati, supaya mereka tetap percaya kepadamu. Engkau yang selalu bersama mereka, menghibur dan menguatkan mereka Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang sakit, di pusat maupun di pos-pos PI, dengan pergumulan mereka masing-masing.
Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita berdoa juga bagi persiapan gereja kita untuk memulai melihat program yang akan dilakukan tahun 2024 yang akan datang. Majelis hamba Tuhan sudah camping atau sudah retreat dan merumuskan tema dan penjabarannya. Sudah mulai disosialisasikan kepada pengurus. Mari kita berdoa supaya lebih program yang akan dilakukan itu lebih detail apa. Dan biar kita memohon supaya Tuhan yang memimpin memberikan hikmat kepada hamba Tuhan, majelis, para pengurus, bidang dan komisi agar tahu. Mari kita doakan hal ini. Bapa kami yang di surga, kami terus berdoa juga. Karena ini gerejamu, kami juga mau ya Tuhan, apa yang Engkau mau, itu yang dilakukan di dalam gereja ini. Melalui apa? Melalui program yang akan dilakukan tahun 2024. Kami berdoa bagi para hamba Tuhan, majelis, para aktivis, pelayan-pelayan Tuhan. Ketika mereka rapat dan mau mendetailkan program yang akan dilakukan. Roh Kudus yang mengingatkan kami, yang memberikan kami kesensitifan apa yang Tuhan mau. Sehingga yang dituliskan di dalam program betul-betul yang Tuhan mau ya Tuhan. Kami terbatas untuk melihat hal itu. Berikan kami hikmat juga supaya kami kreatif untuk menuliskan atau melakukan program itu dengan tepat. Tuntun sekali lagi gereja ini supaya kami bertumbuh, baik yang melayani maupun yang dilayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Terakhir mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Di tengah-tengah akan mau dilaksanakan pemilihan umum. Suasana politis mulai memanas. Kita berdoa supaya bangsa ini tetap bersatu. Bukan hanya memperjuangkan golongan politiknya, agamanya, tetapi lebih melihat bagaimana negara ini lebih bertumbuh lagi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, para pejabat, seluruh rakyat di dalam pemilihan umum. Suasana politis sudah mulai memanas ya Tuhan. Mulai ada polarisasi pengelompokan agama, politik. Jangan sampai bangsa ini ya Tuhan terpecah belah, terjadi kerusuhan demi tujuan politik tertentu. Tetapi kami rindu bangsa ini tetap bersatu demi memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Kesadaran ini biarlah Engkau taruh di dalam hati para pejabat, rakyat seluruh negeri ini ya Tuhan. Walaupun kami berbeda, tetapi kami tetap bersatu untuk memperjuangkan bangsa ini. Tolong negara kami. Inilah doa kami ya Bapa. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sertai kami dalam pekerjaan, sertai kami dalam beraktivitas. Dan biarlah tetap kami fokus. Engkaulah milik kami satu-satunya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengakhiri doa ini. Amin. Demikianlah doa kita Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian.